Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhansyah Ismail. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Khairul Fatah. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang struktur sosial dan peran sosial. Mungkin teman-teman juga sudah tahu apa itu struktur sosial dan peran sosial. Dan langsung saja kita akan bahas apa sih itu struktur sosial. Jadi struktur sosial itu ada menurut beberapa ahli. Yang pertama dia menurut Talcott Parsons. Beliau mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang struktur, maka kita berbicara tentang saling keterkaitan antar institusi, bukan antar individu. Yang kedua menurut Coleman, beliau mengatakan bahwa struktur itu merupakan pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Adapun William Corbrum, beliau mendefinisikan bahwa struktur sosial itu adalah sebagai pola perilaku berulang-ulang. Dan kita definisikan secara umum bahwa struktur sosial itu merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mencirikan interaksi yang teratur dan berulang-ulang antara dua manusia atau lebih. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan tentang ciri-ciri struktur sosial. Jadi struktur sosial ini memiliki 4 ciri-ciri, teman-teman. Yang pertama dia struktur sosial ini mencakup hubungan sosial antar individu pada saat yang tertentu. Dan yang kedua dia struktur sosial ini merupakan seluruh kebudayaan masyarakat yang dapat kita lihat dari sudut pandang yang teoritis. Dan yang ketiga dia struktur sosial ini merupakan realitas sosial yang bersifat statis. Dan yang keempat dia mengacu pada hubungan-hubungan sosial pokok yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat yang kemungkinan besar itu dilakukan secara organisatoris. Sekarang kita lanjut materi tentang peran sosial. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu apa sih peran sosial itu. Nah, teman-teman, jadi peran ini merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang itu dalam suatu kelompok atau suatu posisi dalam kelompok, dalam hubungan dengan kelompok lain. Adapun peran itu, teman-teman, adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang. Di akhir pembahasan ini saya akan memberikan contoh tentang peran sosial dan struktur sosial. Jadi peran sosial itu seperti peran sebagai seorang dokter. Nah, dokter ini kan harus bertanggung jawab untuk merawat dan mengobati pasien. Dia memberikan saran kesehatan serta dia juga menjaga etika dalam praktik medis tersebut. Dokter itu diharapkan bersikap secara profesional dan empati terhadap pasien tersebut. Nah, peran sosial mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap individu dalam posisi tertentu. Peran ini bisa bersifat fleksibel tergantung pada lingkungan yang berlaku di masyarakat. Adapun contoh struktur sosial. Nah, struktur sosial ini mungkin kita dapat mengambil contoh pada struktur organisasi sekolah, di mana itu mempunyai di sekolah itu ada struktur yang terorganisir kan, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Setiap elemen itu memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari struktur sosial ini menciptakan kerangka atau pola dalam masyarakat yang
mengatur hubungan antar manusia. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Itu mungkin sependek pengetahuan saya seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena itu datang dari diri saya sendiri dan yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.